Sebelum memulai suatu usaha, tentu dibutuhkan kejelasan mengenai usaha tersebut. Rincian dari usaha tersebut dituliskan dalam bentuk proposal wirausaha. Berikut adalah contoh dari proposal wirausaha di bidang kuliner. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang dapat memberikan manfaat dan nilai tambah. Kegiatan wirausaha memiliki proses yang dinamis untuk menciptakan sesuatu, disertai dengan tenggat waktu, modal, sumber daya, dan risiko. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2016, diperoleh data jumlah wirausaha di Indonesia sebesar 3,1% dari populasi. Angka ini tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura sebesar 7% dan Malaysia sebesar 5%. Angka populasi wirausaha di suatu negara ini dinilai sangat penting karena dengan wirausaha kita dapat melihat, mengembangkan, ataupun menciptakan sendiri peluang bisnis baru yang kreatif, sehingga akan tercipta banyak lapangan pekerjaan dan dapat membantu menumbuhkan perekonomian negara. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, kami mengajukan ide wirausaha dalam bidang kuliner dengan nama produk yaitu Reok Maknyus. Produk ini berupa jajanan berbahan dasar Oreo yang disajikan dengan cara digoreng. Target dari produk ini adalah anak-anak kecil karena jajanan manis lebih disenangi oleh anak-anak. Akan tetapi, tidak hanya anak kecil, sebab jajanan kekinian ini juga dapat menarik perhatian muda-mudi milenial dari kalangan mahasiswa. Pembuatan produk ini cukup mudah dengan bahan yang juga gampang untuk didapatkan sehingga memiliki peluang usaha yang cukup besar. Adapun visi, misi, serta tujuan kami dalam membuat usaha kuliner Reok Maknyus. Yang pertama, visi dan misi. Visi kami adalah sebagai pelopor wirausahawan muda. Kemudian misi kami adalah pertama, memperkenalkan produk ini kepada masyarakat luas. Kedua, membuat inovasi baru. Ketiga, menjaga kualitas rasa dan kebersihan. Keempat, mengutamakan kualitas pelayanan. Kelima, menerima kritik dan saran dari konsumen. Adapun tujuan kami dalam membuat usaha ini adalah untuk mendapatkan keuntungan dan mengasah kemampuan kami dalam berwirausaha. Baik, selanjutnya profil dari produk ini yang bernama Reok Maknyus menggunakan bahan pokok berupa Oreo. Oreo sendiri merupakan nama dagang dari sejenis biskuit yang diproduksi oleh Nabisco. Oreo ini kami sajikan dengan cara digoreng menggunakan tepung terigu dan susu atau gula pasir jika dibutuhkan. Menurut pemantauan, belum ada di kota Samarinda yang menjual Oreo goreng seperti ini. Kemudian, strategi pasar yang akan kami lakukan untuk mencapai visi dan misi dari produk ini yaitu yang pertama dilakukannya segmenting. Segmenting sendiri yaitu pembagian kelompok pembeli yang berbeda berdasarkan kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang berbeda. Nah, melalui segmenting ini, inovasi produk, cara pemasaran, serta pelayanan yang akan diberikan disesuaikan berdasarkan kelompok-kelompok pembeli ini. Yang kedua, targeting. Target pasar yang dibidik yaitu kantin-kantin sekolah, kalangan mahasiswa, dan stand di pusat perbelanjaan. Kemudian yang ketiga, positioning. Positioning yaitu tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen. Adapun positioning yang dapat dilakukan pada produk ini yaitu adanya varian rasa dari Oreo berupa strawberry, vanilla, blackcurrant, dan peanut dengan penambahan topping seperti susu kental manis dan keju cheddar.
Nah, adapun kemasan yang akan digunakan yaitu mika plastik yang ditempeli stiker logo produk usaha, serta disediakan pula tusuk gigi dalam tiap kemasan untuk mempermudah produk dikonsumsi. Kemudian dilakukan analisis SWOT atau SWOT. Yang pertama, kekuatan atau strength. Kekuatan dari produk ini yaitu dapat diyakinkan dapat diterima di kalangan masyarakat dengan baik karena belum ada usaha yang menjual produk yang sama di Samarinda. Yang kedua adalah kelemahan atau weakness. Kelemahan dari produk ini yaitu tidak tahan lama, lebih nikmat jika disajikan dalam keadaan panas atau hangat, dan tidak baik jika dikonsumsi secara berlebihan. Lalu yang ketiga, peluang atau opportunity. Produk ini cukup menarik karena terkesan aneh serta memiliki cita rasa yang manis dan renyah di luar, lembut di dalam, sehingga dapat bersaing dengan produk kuliner lainnya. Produk ini dapat bersaing dengan baik jika dilakukan pemasaran yang baik juga. Oleh karena itu, produk ini menargetkan ke kalangan anak-anak dan mahasiswa terlebih dahulu, kemudian ke masyarakat luas. Alasan produk ini ditargetkan kepada anak-anak karena produk ini berupa makanan manis, di mana makanan manis lebih diminati oleh kalangan anak-anak dan ke kalangan mahasiswa karena keunikan dari produk ini. Terakhir, ancaman atau threat. Ancaman yang dapat terjadi pada produk ini yaitu dapat munculnya usaha milik orang lain menggunakan produk yang sama dikarenakan mudahnya cara pembuatan dan bahan yang digunakan. Proses produksi. Jadi proses produksi yang dilakukan oleh penulis untuk menjalankan usaha kuliner ini, yang pertama itu adalah mengembangkan ide produk disesuaikan dengan selera konsumen. Kemudian yang kedua itu adalah survei bahan baku di pasar untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif dari kalangan pasar. Kemudian yang ketiga itu proses produksi mendahulukan kebersihan untuk keamanan dan kepercayaan konsumen. Terus yang keempat itu ada menyusun laporan keuangan agar usahanya berjalan dengan baik. Selanjutnya itu ada bahan baku. Jadi bahan baku yang digunakan dalam usaha kuliner ini, yang pertama itu ada Oreo 137 gram untuk 10 bungkus, harga 75.000. Yang kedua itu ada tepung terigu, jumlahnya setengah kilo dengan harga 6.000. Kemudian ada susu kental manis, jumlahnya 370 gram dengan harga 10.000. Kemudian ada keju cheddar 175 gram dengan harga 13.500. Kemudian ada minyak goreng 1 liter dengan harga 12.000. Kemudian ada telur ayam 3 butir dengan harga 5.000. Jadi kalau di total harganya semuanya itu ada 54.000. Peralatan dan perlengkapan. Jadi perlengkapan yang digunakan untuk usaha kuliner ini, yang pertama itu ada wajan, baskom, pengaduk, sutil, dan peniris minyak. Semuanya berjumlah 1. Kemudian perlengkapannya itu selanjutnya ada mika ukuran 5A, terus ada tusuk gigi. Kalau untuk mika ukuran 5A itu jumlahnya ada 120 pieces. Kalau tusuk gigi ada 2 pack. Biaya-biaya lainnya seperti gas isi ulang 1 tabung, harganya tuh 20.000 ya. Kemudian ada air galon isi ulang 1 galon, harganya 5.000. Jadi total harga biaya tambahannya itu ada 25.000. Nih, saya akan menjelaskan cara pembuatannya. Yang pertama itu bahan baku disiapkan, kemudian dibuat adonan tepung yang dicampur dengan telur, gula pasir, dan susu kental manis beserta air secukupnya. Kemudian adonan diaduk hingga rata dan mengental. Kemudian lumuri Oreo dengan adonan yang telah dibuat. Yang terakhir itu goreng dengan minyak panas hingga coklat keemasan.
Rencana anggaran. Yang pertama, ada modal dan pemasukan. Adapun modal yang dikeluarkan dalam satu kali produksi itu sebesar 145.000. Dengan perhitungannya, yaitu total biaya sama dengan jumlah bahan baku yang digunakan itu sebesar 54.000 ditambah perlengkapan dengan total harga yang digunakan itu sebesar 66.000 dan biaya lainnya itu seharga 25.000. Jadi, total biaya yang digunakan yaitu bahan baku ditambah perlengkapan ditambah biaya lainnya itu sebesar 145.000. Jadi, total pengeluaran ini dapat menghasilkan produk sebanyak 40 buah. Yang kedua, ada penentuan harga jual. Jadi, harga pokok industri sama dengan total biaya dibagi dengan hasil produksi, yaitu 145.000 dibagi 40 buah sama dengan 3.625. Harga jual yaitu harga pokok ditambah laba yang diinginkan. Jadi 3.625 ditambah 1.375 sama dengan 5.000. Dari sini kita dapat lihat bahwa jadi harga jual satu produknya itu seharga 5.000. Yang ketiga, perhitungan laba rugi. Laba yaitu hasil produksi dikali harga jual dikurang modal, itu sama dengan 40 dikali 5.000 dikurang 145.000 sama dengan 200.000 dikurang 145.000, jadi hasilnya adalah 55.000. Persentase labanya, laba dibagi modal dikali 100% itu sama dengan 55.000 dibagi 145.000 dikali 100% sama dengan 37,93%. Jadi persentase dari laba bersih yang didapat dalam satu kali produksi yaitu 37,93%. Kesimpulan dari kegiatan yang kami buat ini yaitu usaha kuliner Reok Maknyus adalah usaha ini didasarkan dari hasil pengamatan dan pengalaman kami sehingga kami berani untuk mengangkat produk ini untuk dipasarkan kepada masyarakat luas dan kami berani untuk menjadikan produk ini sebagai lahan bisnis yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan kami berharap semoga produk ini dapat diterima dan disenangi oleh masyarakat serta dapat dijadikan motivasi untuk berwirausaha. Kemudian saran dari kami ketika ingin membuat produk ini lebih baik untuk bekerja sama dengan pemilik bahan baku agar mendapatkan harga yang lebih ekonomis.